Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan bersama, yaitu tentang kasus Marketplace Guru. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Izzatunisa dengan NPM 2240100219. Perkenalkan, nama saya Salman Salahuddin, NPM 224010202. Sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan. Kenapa masih terus ada permasalahan guru honorer? Dan di sini terdapat 3 alasannya. Yang pertama, guru bisa pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu. Tapi, sekolah tidak bisa mengganti karena harus menunggu pengrekrutan guru ASN secara terpusat. Yang kedua, pengrekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat sekolah tidak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN sesuai kebutuhan sekolahnya. Selanjutnya, apa itu marketplace guru? Marketplace guru adalah konsep ruang talenta guru atau marketplace guru yang artinya akan ada tempat bagi semua guru yang boleh mengajar untuk masuk ke dalam database atau ruang penyimpanan data, yang nantinya itu pangkalan data tersebut dapat diakses oleh semua sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian ada 3 pilar solusi, yaitu yang pertama adalah 1, marketplace untuk guru. Yang kedua adalah perekrutan oleh sekolah. Yang ketiga adalah penempatan oleh formasi kurang peminat. Marketplace untuk guru adalah sebuah database yang nanti akan didukung secara teknologi oleh semua sekolah, bisa mengakses siapa saja yang akan diundang menjadi guru di sekolah tersebut. Perekrutan oleh sekolah adalah pola perekrutan yang tadinya dilakukan secara sentralis atau di pusat, sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu sendiri akan dilaksanakan langsung oleh sekolah itu sendiri. Penempatan oleh formasi kurang peminat adalah merubah sistem intensitasnya untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak ada minat-minat untuk mengajar yang nantinya akan terisi. Kemudian adalah sasaran marketplace guru. Yang pertama, supply guru, yaitu guru honorer yang lulus seleksi. Yang pertama, guru honorer mengikuti seleksi untuk mengikuti calon guru ASN. Yang kedua adalah seleksi di tingkat rekrutmen lebih dari sekali setahun. Kemudian yang kedua atau B, supply guru yang itu lulusan PPG Prajabatan. Yang pertama adalah semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Yang kedua adalah jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG untuk ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah marketplace calon guru ASN. Semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulus PPG Prajabatan dipersilahkan mendaftar diri ke dalam marketplace calon guru ASN. Baik, selanjutnya ada pengrekrutan oleh sekolah. Di sini ada 4 bagian. Nah, yang pertama, anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di pemerintah daerah dialihkan ke sekolah.
Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah yang terpisah dari rekening BOS. Dan yang kedua itu, sekolah bisa merekrut guru ASN kapan saja, asalkan sesuai formasi-formasi yang ditentukan pemerintah pusat. Tapi bersifat dinamis setiap tahun tergantung jumlah siswanya. Yang ketiga, pengrekrutan via marketplace. Untuk memastikan sekolah merekrut guru berkompetensi, pengrekrutan hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru. Jika seorang calon guru sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis diangkat sebagai ASN. Keempat, pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan sekolah, yaitu hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang bisa dibayar seadanya. Selanjutnya ada penempatan pada formasi kurang berminat, yaitu ada beasiswa dengan ikatan dinas, yang artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan beasiswa PPG prajabatan dengan ikatan dinas. Jika ikatan dinas tidak dituntaskan, maka akan adanya penalti. Selanjutnya itu ada penempatan pada formasi yang kurang peminat. Mahasiswa PPG prajabatan yang menerima beasiswa ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati paling tidak 3 tahun. Terus adanya tambahan insentif untuk guru di daerah khusus, yaitu insentif bisa berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di marketplace untuk posisi selanjutnya setelah ikatan dinas selesai. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut. Yang pertama, ada RPP Manajemen. RPP Manajemen atau Rencana Pengembangan Pegawai, RPP Manajemen ASN adalah suatu program yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan pegawai aparatur sipil negara dalam bidang manajemen. Tujuannya itu untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas ASN dalam mengelola sumber daya, memimpin tim, mengambil keputusan, dan melaksanakan tugas manajerial. Terus selanjutnya itu yang kedua ada DAO Specific Grant. DAO Specific Grant ini adalah dana yang diberikan langsung kepada unit atau organisasi tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan. Dana ini merupakan bentuk dukungan atau bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit tertentu untuk kegiatan atau proyek yang spesifik. Nah, jika di Indonesia ini, DAO Specific Grant ini merujuk pada alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, yang dananya itu diberikan untuk mendukung atau membiayai kegiatan atau program yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional atau regional. Dan yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi di sini memainkan peran penting dalam rencana tindak lanjut dalam pengembangan marketplace guru. Di sini tuh di teknologi ada beberapa aspek teknologi yang dapat diintegrasikan dalam rencana tindak lanjut ini. Yang pertama itu ada platform online, yaitu marketplace dapat dikembangkan sebagai platform online yang memanfaatkan teknologi web atau aplikasi yang mobil. Yang kedua, ada sistem manajemen konten, yaitu teknologi sistem manajemen konten atau CMS dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan pengaturan konten pada marketplace guru. Yang ketiga, ada pembayaran dan transaksi online. Marketplace guru dapat menyediakan sistem pembayaran dan transaksi online yang aman dan efisien. Yang keempat, adanya alat kolaborasi online, yaitu
Marketplace guru dapat dilengkapi dengan alat kolaborasi online, seperti video konferensi atau sistem manajemen kelas virtual. Terus yang kelima, adanya analitik dan pelacakan kemajuan, yaitu teknologi analitik yang dapat digunakan untuk melacak dan menganalisis kemajuan siswa. Dengan adanya fitur ini tuh, guru dapat memantau perkembangan siswa, mengidentifikasi orang yang diperbaiki, dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Terus yang keenam, adanya integrasi dengan alat pembelajaran digital. Marketplace guru dapat mengintegrasikan berbagai alat pembelajaran digital, seperti e-book, video pembelajaran, atau simulasi interaktif, yang memperkaya pengalaman belajar siswa dan menyediakan akses ke berbagai sumber daya pendidikan. 7. Keamanan data dan privasi. Ini adalah hal yang paling penting untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna dan privasi mereka. Marketplace guru juga harus memastikan implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data, izin akses yang terbatas, dan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang berlaku. Ya, dan akhirnya adanya kesimpulan. Kesimpulan dari marketplace guru ini adalah marketplace guru yang merupakan platform online yang menghubungkan guru dan siswa, memberikan akses kepada guru untuk mengunggah dan menjual materi pembelajaran, serta memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri atau melalui bimbingan dari guru. Dalam keseluruhan konsepnya, marketplace juga bertujuan untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, beragam, dan terjangkau. Melalui marketplace guru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengelola konten pembelajaran mereka, menyediakan tutor atau bimbingan, dan mendapatkan penghasilan tambahan. Melalui penjualan materi pelajaran, di sisi lain, siswa juga dapat memanfaatkan platform ini untuk belajar dengan fleksibilitas, memperoleh akses ke berbagai materi pembelajaran, dan berinteraksi dengan guru secara online. Dengan adanya teknologi dari marketplace guru juga, proses pembelajaran menjadi lebih mudah, terjangkau, dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Ya, fitur-fitur yang seperti ini, seperti sistem pembayaran online, alat kolaborasi, dan analitik kemajuan siswa yang memperkaya pengalaman pembelajaran dan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan yang lebih personal kepada siswa. Namun, penting untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna dan privasi mereka dalam penggunaan marketplace guru. Perlindungan data dan privasi harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.